Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Saudara, PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara yang membangun pagar laut di Bekasi menyebut proyek yang mereka kerjakan disetujui oleh pemerintah Provinsi Bekasi. Melalui penasihat hukumnya, Deoli Payumara, proyek itu diklaim memang belum memiliki izin resmi. Deolipa menyebut izin pemanfaatan ruang laut pernah diajukan 2022, tetapi belum disetujui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Meski belum ada izin, tetapi perintah pembangunan pagar laut diklaim oleh Deolipa sebagai permintaan dari Pemprov Jawa Barat. Ini sudah kita ajukan permohonan PKK RPL tahun 2022. Hanya saja pada saat itu ada yang namanya catatan di mana kita kurang memenuhi persyaratan. Di sini bukan kami yang bekerja atas kemauan sendiri, tapi atas perintah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, ini yang kami pertanyakan akhirnya apa? Apakah ada koordinasi dari KKP dengan DKP? Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan proyek pembangunan pagar laut di perairan Tarumajaya Bekasi karena dinilai belum berizin. Spanduk Kementerian Kelautan dan Perikanan dipasang Rabu siang karena proyek tanpa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKK PRL. Dari Pemdanya yang di ujung sana untuk TPI, Pak ya, tempat pelelangan ikan gitu. Ini sudah menyurat kegiatan ini di tanggal 19 Desember. Ya, 19 Desember kami sudah menyurat untuk menghentikan kegiatannya pemagaran tadi dengan ada dampingnya. Nah, kenapa dihentikan? Karena itu wilayah laut masih yang diuruk tadi dan tidak ada PKK-PR-nya. Ini yang nyuruh siapa emang? Yang nyuruh siapa? Bapak dari mana? Yang nyuruh siapa? Kodapit. Siapa? Kodapit. Kodapit kan pasti ada pelaksananya. Nelayan sempat protes kepada pekerja proyek pagar laut ini. Nelayan menyebut proyek pagar laut di Bekasi sudah berjalan 6 bulan. Sejumlah alat berat pun sering terpantau nelayan beroperasi di kawasan ini. Selengkapnya kita bahas bersama Direktur Eksekutif Walhi, Zenzi Suhadi, dan Romli, nelayan asal Bekasi, Jawa Barat. Selamat malam, Bung Zenzi, juga Bung Pak Romli. Ya, selamat malam. Saya Ya, selamat malam Pak Romli dan juga Bung Zenzi. Nah, ini kalau saya mulai dulu dari Walhi. Ini kan soal lapor ke Barreskrim Polri terkait keberadaan pagar laut ini, bagaimana sih dari segi kronologinya, kenapa ini perlu dilaporkan ke polisi, Bung Zenzi? Iya, karena gini Mbak ya, kita lihat dalam proses perizinan begitu. Sebenarnya ada 3 hal yang dunia usaha itu nggak boleh otak-atik sembarangan di Indonesia. Itu syarat suatu negara, itu kan ada 3. Yang pertama rakyatnya, yang kedua pemerintahan, yang ketiga wilayah. Nah, ini bahaya kalau ada satu pihak yang mempunyai uang itu bisa seenaknya menambah luas, berubah bentuk pulau di Indonesia. Nah, kan dalam tahap perizinan di Indonesia, selain secara administrasi dalam tata ruang, dia harus ada kajian lingkungan hidupnya dahulu. Sebesar apa dan apa saja bentuk dampak lingkungan akan muncul, termasuk dampak sosialnya. Ya. Nah, ini belum diukur dampak lingkungannya akan sebesar apa. Ini akan menjadi beban negara, beban ekonomi, beban sosial, begitu. Nah, dalam perspektif
lingkungan, ini dia masuk ke dalam kriteria kejahatan lingkungan. Oke, karena itu Bung Zenzi, jadi koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari LBH APPP Muhammadiyah, LBH Jakarta, lalu Kiara atau Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Perikanan dan Walhi melaporkan ke Barreskrim Polri. Nah, kalau untuk isi laporannya apa saja? Itu teman-teman tim hukum ya yang mendalami, tetapi juga Secara garis yang besar? mesti kita ingatkan juga kepada penegak hukum, korupsi itu bukan hanya seseorang dengan kewenangannya mengambil uang negara atau merugikan uang negara. Seseorang dengan kewenangannya menguntungkan pihak lain itu juga korupsi. Ketika seseorang tidak menggunakan kewenangannya menguntungkan pihak lain, itu juga bagian dari korupsi. Karena kan negara memberikan kewenangan kepada pemerintah, itu kan turunan dari pasal 33. Hak menguasai negara itu melekat kewajiban kepada pemegang kewenangan. Nah, ini sudah berapa bulan mengemuka ada pihak yang memagar, berencana menambah daratan Indonesia, terus menggunakan perencanaan pemerintah untuk menguntungkan pihak tertentu. Penegak hukum harus menggali. Ya, nah Di sebelum unsur pemerintah siapa saja yang terlibat, ini harus diperiksa. saya akan dalami soal laporan itu, tapi saya mau tahu dulu sebenarnya kalau dari sisi nelayan, Pak Romli, sudah berapa lama pagar laut ini ada di sana dan apa kerugian yang langsung diderita oleh nelayan, Pak Romli? Ya, kalau masalah pembaruan ini mungkin udah kurang lebih hampir setahun berjalan, yang di pengurukan itu udah ada 6 bulan. Nah, kalau dampaknya untuk buat nelayan itu sangat merugikan sekali ya buat nelayan, karena apalagi di malam hari, kadang-kadang kan orang kita tidak tahu, gelap, kita bisa menabrak baru itu sendiri, dan untuk penghasilannya juga kurang, sangat merugikan nelayan. Penghasilan berkurang itu karena Bapak melautnya harus memutar terhalang dengan pagar itu atau seperti apa, Pak Romli? Ya, kalau berkurang itu seperti ini, Mbak. Biasanya ikan dari tengah itu kan ke pinggir, karena berhubung ada baro dan alat-alat eskavator, alat berat. Nah, ikan jadi tidak mau minggir dan sangat mengganggu sekali. Jadi ikan nggak mau minggir ke dekat-dekat bakau, karena kan saya ini nelayan tradisional, nelayan pinggir. Nah, kalau penghasilan berkurangnya boleh digambarkan nggak, Pak Romli? Tadi kan harusnya ada, jadi berkurang ya yang pendapatannya itu biasanya berapa, jadi berapa? Oh, udah pasti. Biasanya kalau kami sama teman-teman itu biasanya kan penghasilan bisa dapat 30 sampai 34 kilo sampai 50 kilo. Nah, itu ikannya macam-macam, ada belanak, ada ikan bandeng. Nah, setelah ada pembaruan ini sangat kaya sekali mencari ikan, karena paling banyak itu 10 kilo. Oh, itu per hari ya, Pak ya? Iya. Oke, jadi dari 30-an kilo jadi hanya 10 kilogram ikan berbagai jenis per harinya, begitu ya, Pak? Benar. Dan bertambah lagi BBM-nya lebih banyak. Oh, karena harus memutar itu, Pak? Memutar. Yang tadinya 1 kilo udah bisa mencari ikan di laut, ini kan sekarang mungkin ada hampir 3 kilo, 4 kilo baru keluar lautnya. Oke, nah berapa biaya untuk BBM kelebihannya itu yang harus Bapak bayar kalau dengan jarak yang bertambah itu, Pak? Dari 1 kilo ke 3 kilometer kurang lebih jaraknya. Biasanya kalau kita 1 kilo itu kan pakai BBM 2 liter per hari. Ya. Nah, sekarang bisa melewati hampir 7 liter, 6 literan. Oke, karena jalurnya juga berbeda ya. 3 kilometer itu bukan garis lurus tapi harus berputar begitu ya, Pak ya? Berputar, dan kita juga berputar itu pun posisinya di tengah, Mbak, nggak bisa menjaring di pinggir, jadi kita mencari tempat yang rada jauh lagi dari gaya yang di bawah ini. Ya, kalau yang Bung Zenzi, yang Walhi dan kawan-kawan koalisi masyarakat sipil lainnya laporkan, itu khusus di Tangerang saja atau yang Bekasi juga? Karena ini kan ada berbeda ya pagar lautnya. Ya, yang udah disiapkan di dalam
teman-teman itu yang di Tangerang ya, karena di Tangerang juga proses investigasi sudah dilakukan. Kalau yang Bekasi ini kan baru minggu lalu yang muncul. Kejahatan lingkungan juga yang dituliskan. Lingkungan itu kan sebenarnya bukan delik aduan. Mestinya Mabes Polri itu tanpa ada aduan, dia sudah harus melakukan penyelidikan. Mestinya. Tapi kalau yang untuk dugaan ini ada intervensi ataupun penyalahgunaan wewenang di unsur pemerintahan. Bung Zenzi, maaf, agak terputus-putus suaranya, kita perbaiki dulu ya komunikasinya. Saya ke Pak Romli lagi. Pak Romli kan kalau di Bekasi ini nelayan, Bapak dan kawan-kawan sudah sempat protes ya. Tapi apa responsnya? Bapak waktu itu protesnya menyampaikan kepada siapa dan apa sudah ada responsnya? Sudah ada hal yang disampaikan dari pihak terkait? Ya kalau masalah nelayan sih kemarin sudah pada kompak sebelum mulai pembangunan pembaruan itu kan seperti Paman yang pelaku di sini kan sama Pak David yang jalan Baro, dia Paman ini mengiming-imingi para nelayan pengen membantu, katanya pengen membuat pelabuhan untuk nelayan, membesarkan pelelangan dan memberikan dari perahu kecil ke perahu besar. Tapi kan buktinya sekarang malah dibikin pagar laut yang tidak jelas. Dari pihak mana Bapak itu? Dari pihak PT PRPM sama PT MAN. Oke, jadi dijanjikannya ada perahu yang lebih besar untuk nelayan begitu ya? Iya, sama memperbaiki pelabuhan nelayan sama pelelangan ikan. Tapi sampai sekarang tidak ada perbaikan itu? Tidak ada. Cuma hanya pemagaran laut yang tahu saya di laut ini sangat merugikan nelayan, Mbak. Selama 1 tahun, selain kemarin protes yang sudah dilakukan, apa saja upaya yang sudah Bapak lakukan, usaha apa saja yang sudah Bapak lakukan bersama kawan-kawan nelayan lain, Pak, selama 1 tahun ini? Ya kalau upaya sering udah 4 kali pertemuan, tapi tetap dari pihak PT PRPM tetap membaro. Ya namanya kami orang awam kan nelayan tradisional tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Bapak sudah minta bantuan siapa saja? Apakah misalnya kawan-kawan dari lembaga bantuan hukum sekitar atau juga kawan-kawan koalisi masyarakat sipil? Sudah ada yang Bapak ajak diskusi, Pak? kalau untuk bantuan dari luar sana belum ada ya, karena nelayan kan tahunya hanya Pak Aman yang selaku dia penanggung jawab di PT PRPM, dia hanya menjanjikan aja, tidak ada buktinya. Malah alur dipersempit, alur yang untuk jarak nelayan mau keluar ke laut malah dipersempit dan melalui pagar itu malah tidak bisa, susah dah melaut. Iya, kalau dari Mas Zenzi tadi dilanjutkan dulu, sempat terputus. Jadi kan laporan ini yang disiapkan di Tangerang betul ya? Untuk yang Bekasi seperti apa? Yang Bekasi kita lakukan investigasi dulu, Mbak ya. Karena kita mesti konstruksi. Satu, kalau ada kewenangan di pemerintahan yang digunakan atau disalahgunakan, apa bentuk kontribusinya, apa bentuk pembiarannya. Terus yang kedua, kalau ada pihak swasta yang terlibat, seperti apa bentuk terlibatnya, kayak begitu. Dan kita mengkonstruksinya sebenarnya dari pemagaran ini tujuan akhirnya kemana. Gitu. Oke. Jadi masih diinvestigasi dulu ya, kalau untuk yang di Bekasi masih dipelajari dulu ya oleh kawan-kawan Walhi. Nah tapi untuk yang di Tangerang kan sampai akhirnya melayangkan laporan ke Barreskrim Polri. Sebelumnya sudah ada somasi, koreksi saya kalau salah, sudah ada somasi sebenarnya ya yang dilayangkan oleh kawan-kawan, tapi tidak ada jawaban kah? Ya itu juga sebenarnya, ini kan kalau kita mau melihat delik kasus pertamanya ini kan dia kasus lingkungan ya. Ya. Dan kasus lingkungan itu sebenarnya bukan delik aduan. Tanpa ada yang mengadu sebenarnya penegak hukum itu udah bisa jalan, udah bisa gerak. Nah, justru kita tidak melihat ada tindakan dari kepolisian dan proses masyarakat sipil melaporkan itu kan untuk memenuhi syarat, jangan sampai nanti dibilang tidak ada. Tapi menurut saya Komisi 4 harus serius menyikapi ini. Bagi wakil rakyat,
Kapolri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian KKP, termasuk Kementerian ATR BPN harus dipanggil. Ya. Karena waktu kita overlay peta wilayah yang Tangerang, itu ternyata dengan citra satelit di dalam pagar itu sudah ada sekat-sekat yang ukuran dan petaknya itu menyerupai sekat peta persil sertifikat dari BPN. Nah, BPN harus dipanggil. Apakah sudah ada pihak yang mengajukan HGU atau sertifikat terhadap petak-petak persil tersebut? Atau jangan-jangan sudah ada diterbitkan begitu. Nah, Komisi 4 harus panggil 3 kementerian dan Polri untuk menjelaskan ini. Karena ya kita malu juga, bangsa sebesar Indonesia, pemerintahnya sedang dipimpin seorang jenderal kayak begitu, ada yang memagar laut Indonesia sebesar itu. Jaraknya cuma berapa kilometer dari istana, negara nggak melakukan apa-apa. Gitu. Nah kalau kita lihat Mas Zenzi kan sekarang tuh KKP menyegel ya pagar laut yang ada di Tangerang maupun Bekasi. Nah setelah segel ini apa yang harusnya dilakukan? Karena kalau segel saja menghentikan pengerjaan, tapi yang menurut Walhi belum cukup dengan tindakan ini itu apa? Pertanyaannya kenapa KKP menyegel itu? Kenapa KKP berani menyegel itu? Artinya ada kesalahan. Dan setiap ada kesalahan pasti ada pelaku. Nah, kewajiban KKP sekarang mengumumkan siapa pelaku dari penyegelan ini. Yang kedua, KKP berkoordinasi sama Kementerian Lingkungan Hidup untuk satu, proses sanksi administratif kepada entitas perusahaannya, baru dilanjut nanti dengan Mabes Polri untuk masuk ke pidananya. Pidana tata ruang, pidana lingkungan, mestinya masuk ke sana. Nah, kalau itu tidak dilakukan, sebenarnya masyarakat sipil sudah lakukan langkah lain. Kalau proses ini tidak dilakukan oleh KKP, tidak dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, nanti penegak hukum yang harusnya memeriksa orang yang punya wewenang ini. Karena kan di wewenang itu melekat kewajiban. Ketika kewajiban tidak dilakukan dan itu menguntungkan pihak lain, kalau Mabes Polri tidak melakukan penyidikan, menurut saya Kejagung juga bisa melakukan penyelidikan. Nah kalau dari sisi nelayan Pak Romli, karena ini ada Mas Zenzi juga ya, boleh diceritakan ke Mas Zenzi sebenarnya apa sih kesulitannya nelayan dalam mengadu, dalam meminta bantuan selama 1 tahun ini setelah adanya pagar laut? Ya, kalau buat masalah mengadu itu lain tuh nggak ada yang bisa mengadu kemana lagi. Soalnya kayaknya sih dari pihak kepolisian kayak Lurah semua kan kayaknya ada kerjasama juga dari PT RPM. Jadi lain hanya menonton saja. Jadi cuma hanya janjian manis doang, Mbak. Oke, nah Bung Zenzi ini cerita salah satu nelayan yang Walhi temui itu bagaimana menyambungkan kepentingan masyarakat ini dengan para pihak yang berkepentingan. Jadi kemana nelayan ini harus mengadu semestinya? Ya, dengan masalah ini sudah begitu luas diberitakan di ruang publik. Seharusnya nelayan itu tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Negara sekarang yang harus wajib menggunakan kewenangannya untuk menjamin rasa aman dan keadilan bagi rakyat untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupannya. Ya. Karena dulu 4.000-an nelayan di Tangerang ini kan memilih seorang presiden kan bukan hanya untuk makan bergizi, tapi juga untuk menjamin hak nelayan ini untuk bisa bertahan hidup. Nah sebenarnya pagar ini baru startingnya, baru memulai. Nanti setelah bagian dalam dari pagar ini diuruk semua, nasib 4.000 nelayan, nasib anak-anak nelayan ini itu akan terhapus kehidupannya sebagai nelayan. Karena syarat nelayan untuk bisa hidup itu ada laut. Ketika laut mereka ini diuruk dan akses mereka ke laut itu tertutup. Nah, di dalam kajian AMDAL, kajian lingkungan ini seharusnya dikaji. Kalau dampak penting seperti kehidupan nelayan 4.000 ini tidak ada substitusinya, maka izin usaha terhadap perusahaan itu
seharusnya tidak dikeluarkan izin lingkungannya. Termasuk kalau Izin yang Pak Romli ini kan yang di Bekasi juga begitu, Mas Zenzi ya, semestinya demikian. Akan sama ya. Indonesia itu sebenarnya untuk daerah-daerah kota besar itu tidak boleh ada reklamasi. Masa kita ini kan negara kepulauan. Pulau kita banyak, kenapa ada reklamasi? Nah, ada reklamasi itu karena kelompok pengusaha properti melihat harga tanah di kota-kota besar itu tinggi, harga properti tinggi, makanya ada reklamasi. Tetapi pemerintah sebenarnya kewajibannya itu kan bukan hanya memproses izin terhadap dunia usaha. Kewajiban pemerintah itu memastikan dunia usaha itu tidak merampas hak rakyat kecil. Nah, disinilah sekarang yang kami tidak melihat negara itu menegakkan marwahnya. Oke, nah bagaimana bagaimana negara ini harusnya hadir dan memproses aduan yang sudah ada, bahkan sudah berbentuk laporan juga dari Walhi dan kawan-kawan. Tapi kita tahan dulu, masih bersama Direktur Eksekutif Walhi Zenzi Suhadi dan Romli, nelayan asal Bekasi, Jawa Barat. Saya ke Bung Zenzi lagi. Kalau dari Bekasi ini, ya, pagar laut di Bekasi kan kenapa disegel? Karena ini tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Sebenarnya ini proyek Pemda untuk tempat pelelangan ikan. Nah, pertanyaan berikutnya, ini proyek Pemda, tapi kok nggak punya kesesuaian pemanfaatan ruang laut? Bukannya kebalik harusnya, Bung Zenzi? Apa yang salah kalau menurut Anda? Ya, itu nggak boleh. Tata ruang daerah itu memang dia harus dipadu serasi dengan tata ruang nasional. Tapi kalau sudah ada kebijakan penetapan tata ruang dari nasional, daerah nggak boleh bangun proyek itu yang tidak sesuai dengan penataan ruang. Itu pidana tata ruang tuh, termasuk di kelautan. Nah, mestinya KKP itu koordinasi sama Polri ya untuk melihat celah pidananya. Apa sebenarnya kesalahan dari pengguna kewenangan di pemerintah di Jawa Barat. Terus yang kedua, banyak sekali proyek-proyek seperti ini, judulnya itu proyek daerah untuk bikin pelabuhan. Tapi pelabuhannya aja yang disebut. Kepentingan dunia usaha untuk menguruk di sekitarnya jadi properti itu nggak disebut. Nah ini kita sedang dalami ke arah sana. Apakah sekedar cuma pelabuhan saja? Apa sebenarnya dunia usaha itu kepentingannya bukan pelabuhan, tetapi apakah ada wilayah yang diuruk itu sebenarnya untuk properti gitu ininya. Oke. Kalau Pak Romli, sekarang nelayan berharap apa lagi dengan proyek ini? Sudah jadi perhatiannya publik. Kalau dari nelayan, apakah lebih ingin diselesaikan saja proyeknya, nelayan bisa melaut lagi, atau seperti apa Pak Romli? Ya, kalau harapan kami sih untuk para nelayan tradisional ini, ya bentuknya lah, untuk beberapa Presiden Prabowo lah. Tolong perhatikan lah nelayan pesisir pantai Bekasi ini, nelayan tradisional. Intinya sih pembaruan pagar laut itu dihabiskan supaya bisa bebas mencari ikan seperti dulu lagi, yang dapat penghasilan lebih banyak daripada yang sekarang ini. Baik, kalau dari Bung Zenzi, singkat saja sedikit lagi, kan kalau untuk nelayan ini kan yang penting kembali lagi bisa melaut dengan hasil yang seperti sebelumnya ada pagar laut ini. Kalau secara hukumnya sedang diupayakan, tapi kalau untuk nelayan apa yang bisa dilakukan? Apakah harus dibongkar atau seperti apa, Mas Zenzi? Karena kan secara lingkungan hitung-hitungan tata ruangnya juga akan berbeda, tidak langsung cabut bisa kembali lagi, begitu kan? Ya, ini pemerintah itu harus bebankan pembongkarannya itu kepada pihak pengembangnya. Pihak pengembang yang harus membongkar itu, karena membongkar itu nggak mudah. Baik. Yang kedua, bagi masyarakat nelayan, kalau pemerintahnya tetap ngeyel melanjutkan proyek itu, kami sangat terbuka, silakan datang ke Walhi, memberikan mandat ke Walhi, kita uji secara hukum, kita gugat izinnya begitu. Karena dulu yang Teluk Jakarta juga begitu. Tapi kita ngasih kesempatan negara itu untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat. Oke, tapi jika tidak, kalau negara nggak sanggup, ya kita. Walhi bisa jadi perpanjangan tangannya begitu ya. Terima kasih Bung Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Walhi. Terima kasih juga Pak Romli, nelayan asal Bekasi, Jawa Barat. Selamat malam.